Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiora from New Zealand. Ketemu lagi sama Miranta dan Halo, aku Rafli. Rafli sang barista yang kali ini nemenin mau jalan-jalan. By the way, mau kemana kita? Kok kayaknya udah asik banget, baju udah nggak tebel. Iya dong, baju udah asik banget nih, udah pakai celana pendek lagi. Cuaca udah enak nih. Berapa derajat hari ini? Kayaknya hari ini udah di 18. 18 ya. Terus kita mau kemana? Kita mau ke suatu tempat di mana kita bakal ngeliat tumbuhan yang sangat populer di dunia dan sangat cantik. Apa itu? Jadi itu tuh tumbuhan yang dulu kalau aku di Indonesia mikirnya cuma ada di Jepang, bener gak sih? Oke, iya benar-benar terkenal banget. Jepang itu punya bunga itu gitu, atau tumbuhan itu. Ini kita mau ke arah namanya Mount Wellington atau Royal Oak. Jadi kita mau ke sebuah taman di daerah itu. Nanti teman-teman lihat sendiri gimana kondisi taman yang sangat-sangat cantik. Ya, karena ini tuh udah mulai menghangat. Padahal beberapa benar. hari kemarin sempet badai kan. Ngerasa nggak sih badai kemarin? Padahal winternya udah beres kan? Benar. Pasti memang sesuai kata pepatah, setelah badai cerah pun datang. Asik. Nah, ini hasilnya. Agak lupa ya. Bener-bener, tapi bener sih. Nah ini nih cerita ya kan, mau nanya. Gimana Gimana sih hidup di negara dengan 4 musim? Udah ngerasain semua musim dong di sini. Yes. Musim apa yang jadi favoritnya kamu? Mungkin Musim itu. yang jadi favorit tuh musim yang kayak gini nih. Fall ya ini ya. Ini tuh jatuhnya Spring. Sorry ya, spring. Jadi spring itu nggak panas tapi nggak dingin. Jadi buat jalan tuh masih enak gitu. Panasnya lumayan tapi ada anginnya gitu. Jadi kita masih bisa mentoleransi untuk jalan santai, untuk olahraga outdoor gitu. Biasa kan kalau saya olahraganya tuh nge-gym indoor tuh, karena kalau winter tuh bener-bener nggak bisa keluar jalan kaki gitu, karena emang anginnya dingin banget. Anginnya kencang, udaranya dingin. Wah, itu combo yang sangat tidak bisa ditoleransi untuk orang-orang Asia seperti saya gitu. Karena memang sangat ekstrim gitu. Jadi musim ini musim yang baik buat saya untuk beraktivitas di luar gitu. Iya bener, kayaknya itu musim yang pas lah ya, nggak panas banget, nggak dingin Betul. banget, jadi bisa beraktivitas. Dan saat ini kayaknya siangnya udah mau mulai lebih panjang dari kemarin. Sebentar lagi ada daylight saving. Daylight saving ya, betul. Jadi biasanya kita perbedaan dengan Indonesia itu berapa jam? 6 jam ya sekarang? 6 sama 6 Jakarta. jam. Nah nanti kalau daylight savingnya udah off, kita bakalan beda 5 jam dengan Jakarta. Bedanya ini sekarang bedanya 5 jam apa 6 jam sih? Sekarang kita 5 jam, nanti bedanya 6 jam. Jadi 6 jam ya? Jadi lebih lama. Jadi lebih lama gitu. Nah ini kan di jam siang ya, jam berapa? Ini hari biasa Ini kan? jam 2 siang. Kenapa jalanan sesepi ini? Oh iya, by the way ini nih mobil bis ini nih, bis double decker. Waktu itu kan sebelum punya mobil sering banget naik bis. Gimana rasanya naik bis di New Zealand? Aku? Iya. Aku kalau naik bis di New Zealand tuh rasanya aman ya, karena situasinya juga mendukung gitu, orang-orang yang nggak rese, terus bisnya bagus, fasilitasnya bagus, dan juga tempat untuk haltenya ya, kalau kita bilang haltenya itu sangat memadai, di mana-mana ada, terus jaraknya juga berdekatan gitu, dan bisnya juga banyak gitu. Kalau untuk soal telat ya nggak setelat itulah, maksudnya ya kadang terlambat, tapi ya masih bisa ditoleransi lah soal itu gitu. Dulu berapa ya? Itu kan nggak pakai jarak ya? Dulu dari rumah kita ke city. Iya, itu sekitar 1 jam, 45 menit lah. Biayanya berapa ya? 50 sekitar $4 waktu itu tuh. $4. Dan harganya juga kan beda tuh. Harganya beda tergantung usia ya. Jadi kalau saya tuh masuknya ke kategori usia 25 ke bawah, dan harganya itu di bawah gitu.
Oh, di sini banyak kayak gitu tuh. Tuh, lihat deh. Apa sih namanya? Itu kan waktu awal agak-agak ngeri nggak sih tuh, takut lepas. Tapi kalau di sini tuh aman banget karena yang kita udah pernah bahas di video sebelumnya kayaknya kita udah pernah bahas gitu. Kalau di sini itu ada namanya WOF. WOF itu uji kelayakan gitu. Jadi mobil di sini itu benar-benar dicek dari semuanya gitu. Jadi contohnya ini nih, bisa dilihatin nggak di sini? Ini tanda WOF. Di sini tanda WOF. Jadi per 1 tahun atau per 6 bulan kita tuh memperbaharui WOF-nya gitu. Jadi kita diuji tuh kelayakan mobil ini. Apakah mobil ini masih layak untuk jalan atau tidak gitu. Jadi walaupun mobil di sini tua-tua, tapi ketika punya WOF atau garansi WOF dari yang dikeluarkan oleh resmi, dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang resmi, berarti itu masih layak jalan gitu. Dan harga jualnya masih oke. Ini nih menarik Kayak nih, gitu. menarik untuk dibahas tentang di sini kan mobil fancy itu banyak ya. Maksudnya gampang untuk menemukan mobil-mobil mahal berseliuran di mana-mana. Pertanyaannya adalah mobil di sini kan banyak yang tadi tua-tua. Terus aku pribadi inget banget waktu pertama kali ke New Zealand di tahun pertama tuh nggak beli mobil karena masih bisa akses pakai bus. Tapi di tahun kedua baru beli mobil. Kaget luar biasa, beli mobil second, tapi itu masih bagus, masih oke. Yep. Itu udah kayak jajan ke warung. Kenapa? Jadi datang terus ketemu orangnya, bayarnya cash $3.000, 30 juta beli mobil, dan itu oke banget. Ada apa sih namanya ini yang sunroof. Terus automatic door, waktu itu La Vesta mereknya. Ngerasa nggak sih kalau beli mobil di sini tuh kayak nggak semahal di Indonesia, walaupun second tapi masih bagus gitu. Betul. Gimana prosesnya, jelasin kebetulan dong. Saya baru beli mobil juga, mobil second aja, dan belinya itu di marketplace gitu. Jadi emang second dari orang gitu. Nah, untuk harganya sendiri, bayangin nih Honda Jazz. Kalau di sini kita sebutnya Honda Fit. Honda Fit itu under 50 juta. Coba bayangin, ini tahun 2006 gitu. Honda Fit 2006 harganya itu masih di bawah 50 juta. Dan itu dengan kelayakan yang sangat layak gitu, dengan WOF-nya itu sangat teruji gitu. Jadi untuk masalah mesin, masalah rangka dan lain-lain itu aman gitu. Memang minusnya di bodi aja gitu, udah nggak mulus. Udah tidak semulus itu, tapi masih oke lah gitu. Jadi di sini tuh gampang banget, apalagi prosesnya. Kita datang, kita beli, dan ganti nama. Ganti namanya itu sangat-sangat gampang. Saya ke kantor pos, ada approval dari owner sebelumnya, langsung ganti nama. Segampang itu? Segampang itu, langsung ganti nama. Beberapa hari kemudian datang dari pihak konsilnya bahwa menyatakan mobil ini telah dibeli oleh saya, kayak gitu. Jadi segampang itu gitu. Perubah ganti nama itu gampang. Dan di sini kan nggak pakai BPKB ya. Nah, BPKB di Indonesia kan BPKB. Di Indonesia kan pakai BPKB. Kalau di sini nggak. Jadi by surat aja. Dari surat itu udah menyatakan bahwa kepemilikan mobil itu milik siapa saat ini, gitu. Jadi gampang, murah, cepat, dan tidak melewati birokrasi yang panjang. Jadi itu menariknya beli mobil di sini. Dan ini satu lagi, tadi ada hubungan dengan WOF yang kelayakan itu. Berarti ada tipsnya ya, waktu kita beli mobil second itu kita harus cari tahu WOF-nya, jangan sampai kita beli udah mau mati, karena kita harus bayar lagi kan? Betul. Bener gak? Betul, jadi WOF-nya itu kita cek dulu kalau beli mobil. WOF-nya ini berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi gitu. Dan juga kalau bisa kita ada salah satu webnya. Webnya itu bisa kita masukin plat nomor, nanti tertera tuh di websitenya kalau mobil ini terakhir cek WOF di kapan, di bulan apa, di tahun berapa, atau enggak servisnya apa aja yang pernah dilalui gitu, kepemilikan keberapa gitu. Jadi banyak banget informasi dari situ gitu. Jadi kalau beli mobil tinggal masuk ke situ aja. Dan itu online, dan itu bisa diakses siapapun gitu. Dan itu gampang banget. Cuacanya nih, aduh, bagus sesuatu banget. Kalau udah bisa celana pendek lah ya. Kalau udah bisa agak santai pakai baju. Udah tipis. Oh, itu sebenarnya bisa jadi tips juga, bahwa hidup di luar negeri itu, kalau buat aku pribadi, ada apa namanya, pack unpack lemari ya, terutama lemari. Jadi kalau misalkan udah musim dinginnya berhenti, udah mau beres, ya udah waktunya kita masukin ke koper. Habis masukin ke koper, terus kita langsung ganti yang baju-baju tipis sudah mulai dikeluarin gitu. Karena kalau enggak kan penuh. Itu keunikan tinggal dengan situasi kondisi 4 musim.
ini udah nyampe nih. Oh, ini udah nyampe. Oke, kita udah nyampe. Tara. Masuk Cornwall Park. Cornwall Tuh, Park. teman-teman bisa lihat. Buka dari jam 7 pagi sampai 7 malam. Ini posisi kota ya, Kota, tapi ada kota. hutan di Iya, tengah kota. Hutan kota. Lihat banget kanan kirinya. Boleh dibuka nih kacanya. Oh iya, nih. boleh dibuka ya. Tara. Biasanya suka ada kambing tuh, ada kambing, ada sapi. Kelihatan nggak sih sapi-sapi, lihat? Wah. Jadi kita kalau hiburan ternyata nggak usah jauh-jauh keluar Auckland. Betul. Di kotanya aja kita bisa lihat pemandangan kayak gini. Ini khasnya New Zealand banget ya. Kerennya ini masih di kota tuh kita bisa dapetin pemandangan seindah ini. Ini cuacanya lagi oke deh, nggak panas, nggak dingin, pas banget. Tara, jalanannya bersih, hijau. Oke, kita udah mau nyampe. Nanti kita tunggu sampai turun, nanti kita bahas bunga-bunga yang nggak perlu ke Jepang ada juga di New Zealand. Betul sekali. By the way, ini luas banget ini Cornwall Park ini. Iya, benar-benar di mana ya sakuranya? Ini kayak Di sini apa? mengingatkan aku ke kebun raya. Kayaknya bukan di sini. Oh, ini banyak orang yang lihat. Nih, mereka tuh ya barbecue. Ada yang tiduran aja. Seru banget ya. Kita ke mana ya sakuranya? Kayaknya kanan gak sih? Itu saking luasnya jadi bingung ini. Iya, kan ini luas banget. Kalau ini masih yang hewan-hewan, kayaknya ada di sayap satunya lagi deh, gerbang satunya lagi kayaknya. Ini luasnya. Ini bikin kalau banyak hijau-hijau kan makanya udaranya tuh segar. Kita lihat arah sana. Nah, di mana ini? Nah, kita udah nyampe di other side Cornwall Park. Jadi tadi salah ya. Salah masuk saking luasnya. Nah, ini itu tuh, udah kelihatan. tuh udah kelihatan tuh. Cari tempat parking yang enak dulu baru kita berhenti. Jadi ini salah satu tempat untuk melihat cherry blossom. Betul. Enak banget. Padahal hari ini hari biasa. Berarti kalau weekend ramai banget. Kalau lihat sampai banget. Ini adalah Cornwall Park. Jadi selalu digadang-gadang salah satu spot untuk melihat cherry blossom di kota Auckland ya tempat ini. Di New Zealand nanti ada salah satu tempat juga yang namanya Auckland Botany. Di jalan-jalan juga kalau misalkan beruntung kita nemuin bunga-bunga sakura. Jadi gokil banget ya, kita juga yang datang ke sini nyaman, turis-turis juga pada senang, dan juga bisa nikmatin full pemandangan tanpa sampah. Keren banget.